Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester matkul dari kinetika mekanisme kimia dengan topik reaksi berantai. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Indah Kusuma dengan NIM 3211191005. Langsung saja ke materi. Nah, di sini ada pengertian reaksi berantai. Nah, reaksi berantai adalah urutan reaksi di mana produk reaktif atau produk sampingan menyebabkan reaksi tambahan terjadi. Nah, dalam reaksi berantai ini, zat antara yang dihasilkan dalam satu tahap menghasilkan zat antara yang reaktif dalam tahap berikutnya, dan demikian seterusnya. Zat antaranya disebut pembawa rantai, dan pembawa rantai itu disebut radikal. Nah, ada beberapa proses dari rantai ini, yaitu ada yang pertama proses inisiasi rantai, yang kedua ada proses propagasi rantai, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, di dalam reaksi berantai ini ada yang dipakai ada aturan Lindemann untuk menyusun mekanismenya. Itu dengan pengertian persamaan reaksi ini menurut Lindemann pada suatu reaksi ada tahapan aktivasi di mana pada tahapan aktivasi ini akan menghasilkan zat intermediat yang bereaksi atau bertumbukan dengan molekular yang menghasilkan zat radikal atau intermediat itu sendiri. Nah, tumbukan itu akan menghasilkan orde, yaitu orde 1 dan orde 2. Selanjutnya kita lihat mekanisme reaksi menurut Lindemann. Itu di sini ada beberapa tahap reaksi, ada 3 tahap reaksi. Yang pertama ada tahap aktivasi, di sini ada tahap deaktivasi, dan yang ketiga ada tahap dekomposisi. Nah, yang pertama di sini ada tahap aktivasi. Nah, tahap aktivasi ini ketika reaktan dengan reaktan maka akan membentuk suatu intermediate. Nah, intermediate di sini dilambangkan dengan A bintang. Nah, yang kedua ada tahap deaktivasi. Nah, deaktivasi ini intermediate akan bereaksi dengan reaktan lain dan membentuk suatu zat lain juga. Nah, yang ketiga ada dekomposisi, yaitu zat intermediate-nya akan membentuk produk. Nah, selain itu juga ada pendekatan steady state. Nah, steady state di sini ada A menjadi B atau intermediate, kemudian menjadi P. Di sini ada P-nya adalah produk. Nah, dari A menuju B ini disebut reaksi reversibel. Nah, B di sini adalah intermediate dan bisa diteruskan menjadi produk atau kembali menjadi reaktan. Nah, kemudian nilai konstanta dari A ke B itu disebut K1 atau konstanta 1. Nah, dari B ke P atau produk disebut K2 atau konstanta 2. Nah, dari B ke A atau dari intermediate ke A itu disebut konstanta min 1 atau K min 1. Nah, selanjutnya di sini ada laju reaksi sesuai dengan pendekatan steady state. Ada untuk laju reaksinya yaitu reaksi pembawa produk. Di sini ada D kali konsentrasi A per dt sama dengan konstanta 2 K2 kali intermediate itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal.
Nah, contoh soal di sini saya mengambil uh, uh, reaksi berantai, yaitu dengan contoh soal dengan pendekatan steady state, reaksinya yaitu ada beberapa tahap reaksi, ada 4, dengan yang ditanyakannya tentukan laju reaksi tekanan rendah dan tinggi. Nah, sebelumnya jika tidak ditanyakan intermediate-nya, maka kita akan mencari intermediate itu sendiri. Nah, intermediate-nya yaitu intermediate di sini adalah zat yang tidak terbentuk pada hasil reaksi. Nah, atau intermediate ini juga ditentukan untuk ketika dihasilkan reaksi itu dia bisa dibagi habis, atau pada misalkan pada jumlah seluruh reaksinya hilang atau habis, itu adalah intermediate-nya. Nah, sedangkan di sini intermediate-nya sudah diketahui, jadi kita langsung saja ke jawabannya. Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama, kita menentukan laju intermediate-nya dari dua intermediate-nya masing-masing, yaitu tadi ada intermediate-nya ada ONBR dan H2NO2+. Di sini rumus awal laju reaksinya yaitu D kali konsentrasi produknya. Di sini produknya C6H5N2+. Nah, itu adalah produknya, bisa juga dilambangkan dengan pi per dt. Nah, di sini ada intermediate sama dengan K3, intermediate-nya ada konsentrasi ONBR kali konsentrasi H2NO2+. Nah, langsung saja kita masuk ke intermediate pertama, yaitu dengan ditanyakan dari intermediate yang pertama, yaitu H2NO2+ per dt. Nah, dimasukkan nilai-nilai pada reaksi di soal tadi. Nah, didapat dengan dapat nilai dari konsentrasi intermediate H2NO2+, yaitu K2 kali konsentrasi H+ kali NHO2 kali konsentrasi NHO2 per K1 tambah K2 kali konsentrasi Br. Nah, begitupun pada intermediate yang kedua, dimasukkan nilai-nilai pada tahap reaksi yang tadi, hasilnya didapat dari konsentrasi ONBR sama dengan K2 kali konsentrasi H2 kali konsentrasi Br per K3 tambah konsentrasi C6H5NH2. Selanjutnya ada total laju keseluruhannya, dari intermediate 1 dan intermediate 2. Nah, itu didapat hasil K2 K1 kali konsentrasi H+ kali konsentrasi H2NO2+ kali konsentrasi Br per K1 aksen tambah K2 tambah konsentrasi Br. Nah, ditanyakan tadi pada soal ditanyakannya tentukan tekanan tinggi dan tekanan rendah. Nah, di sini masuk pada tekanan tinggi. Diketahui bahwa K2 kali konsentrasi Br ini lebih kecil daripada K1. Nah, sehingga nilai dari K2 kali konsentrasi Br ini dapat diabaikan, atau ini diabaikannya dari hasil intermediate 1. Nah, kemudian pada rumus laju total keseluruhannya dihilangkan nilai K2 konsentrasi Br-nya, kemudian didapat nilai H efektif, yaitu konsentrasi H+ kali konsentrasi NHO2 kali konsentrasi Br. Nah, begitupun pada
tekanan rendah K1 lebih kurang dari K2 konsentrasi BR. Nah, didapat nilai dari tekanan rendah ini itu K1 kali konsentrasi H+ kali konsentrasi NaO2. Nah, di sini BR-nya bisa dihilangkan, dicoret, dan dicoret dihasilkan K1 kali konsentrasi H+ kali konsentrasi NaO2. Nah, pada mekanisme proses ini, suhu tinggi proses deaktivasi akan berlangsung tinggi sehingga tumbukannya semakin besar. Nah, dan pada tekanan rendah, maka laju reaksi akan menurun sehingga tumbukannya akan turun juga. Jadi, kalau pada tekanan tinggi, tumbukannya tinggi, dan sebaliknya pada tekanan rendah, yaitu tumbukannya akan semakin rendah. Nah, pada tekanan tinggi di sini terjadi orde 1, dan pada tekanan rendah terjadi orde 2. Jadi kesimpulannya pada tekanan tinggi di sini menunjukkan reaksi menurun sehingga pada tekanan tinggi ini terdapat reaksi yang tinggi sehingga terdapat orde 1, dan pada tekanan rendah ini reaksinya menurun sehingga terjadi orde 2. Nah, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih, maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.